Sebuah lapak menjual bensin eceran sekaligus tambal ban di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional. Tak hanya lapak bensin eceran, pemirsa, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak sejumlah sepeda motor hingga rusak berat. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan secara tidak hormat. Memperkosa korban di ruang tahanan kantor kepolisian. Bidang Propam Polda Jawa Timur akhirnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC yang melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita di Polres Pacitan. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul ini dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dalam sidang etik Polri ini, oknum polisi terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B, C, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai menjalani hukuman kode etik profesi, kini LC oknum polisi cabul harus menghadapi ancaman pidana umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fahri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar siang kemarin. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi mengungkapkan, berdasarkan hasil tes urin, Fahri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkoba. Fahri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan juga menenangkan pikiran. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg. 4 buah cangklong kaca bekas pakai. 2 potong plastik. 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi. 1 buah sendok besi kecil.
4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Pemirsa, sebelumnya aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Fahri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fahri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Satunya nanti jenis narkotika pada saat itu bukan jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Ayus melaporkan.